Sebagai profesional model yang bergabung dengan Look Model Jakarta. Seorang catwalk model juga dan juga seorang fashion foto model. Wow, luar Itu biasa. untuk karir profesional beliau. Untuk karir Benar. bisnisnya sendiri dari tahun 2020 sampai dengan sekarang ini merupakan founder dan juga trainer di Gaya Model Medan. Dan dari tahun 2021 sampai dengan saat ini juga merupakan co-founder dari Gemilang Anak Indonesia. Kalau begitu boleh kita minta tepuk tangan yang paling meriah dan juga kami undang untuk bergabung bersama dengan kami di sini kepada Ibu Kiki Valensi. Halo. Halo, cantik sekali. Apa kabar Mbak Kiki? Kabar Oke. baik, kita hidupkan mic-nya dulu ya. Kita manggilnya, Oke. kalau kita panggilnya ibu, ya nggak enak. Kita panggilnya kakak aja biar kita kelihatan lebih seumuran ya kak ya. Oke. Baiklah. Kak Kiki hari ini gimana perasaannya bergabung menjadi keluarga besar karya kreatif Sumatera Utara 2023. Apalagi ini adalah hari pertama loh kita ada di sini. Iya, pastinya senang sekali saya sendiri merasa terhormat bisa ada di acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Karya Kreatif Sumatera Utara. Ya, sangat excited. Excited ya, udah nggak sabar untuk memulai seluruh rangkaian acara talk show. Kalau begitu, Bapak dan Ibu, talk show dengan tema Fashion and Craft, Ragam Tenun dan juga Kreasi Sumatera Utara kita serahkan sepenuhnya kepada Kakak Kiki Valencia. Kita persilakan. Terima kasih. Baik, saya akan langsung memperkenalkan diri juga kembali. Saya Kiki Valensi yang akan menjadi moderator untuk talk show kita siang hari ini dengan tema yaitu adalah tampil epik berbalut etnik dan juga raih cuan dari sumber alam. Nah, nanti akan hadir bersama saya ada 3 orang narasumber yang salah seorangnya adalah fashion designer Kota Medan dan juga Wakil Ketua APPMI Sumatera Utara. Langsung saja kita sambut Bapak Zul Said. Halo, selamat siang Pak Zul Said, apa kabar? Iya. Selamat siang. Selamat Bapak-bapak, siang. Oke, ini salah satu narasumber kita yang pertama. Boleh silahkan langsung duduk Pak Zul Said. Nah, saya akan panggil lagi narasumber yang kedua kita adalah Bapak Febri Yunarta, seorang founder dan juga owner dari Crea Brush Indonesia. Selamat siang Pak Febri, selamat siang. Dan yang terakhir akan hadir juga Bapak Fahriza, Asisten Direktur dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Selamat siang Pak Fahriza. Silakan duduk Bapak. Boleh. Nah, kita langsung mulai aja ya talk show kita siang hari ini. Jadi hari ini sebenarnya kita akan lebih ke diskusi ya Pak ya. Kita akan saling berdiskusi sedikit mengenai bidang-bidang fashion dan craft yang digeluti oleh Pak Zul Said dan juga Pak Febri. Dan di sini juga Bapak Fahriza hadir di sini untuk kita kulik-kulik sedikit apa sih peran Bank Indonesia terhadap perkembangan fashion dan craft yang ada di Sumatera Utara nantinya. Oke, nah kalau saya sendiri secara pribadi sudah cukup mengenal ya sosok seorang Pak Zul Said, tapi saya rasa mungkin masih ada beberapa tamu undangan yang hadir di sini yang belum cukup mengenal nih siapa sih seorang Pak Zul Said dan ketiga narasumber yang lainnya yang hadir di sini. Boleh dong Pak Zul Said dijelaskan secara singkat dan juga diceritakan kesehariannya seperti apa sekarang. Oke, baik. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berada di sini. Pertama-tama juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah mengadakan acara KKSU ini. Namun sebelum kita membahas atau mengupas tentang fashion dan craft yang lainnya, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Saya fashion designer Zul Said, kelahiran Makassar,
Saya stay di Kota Medan ini kurang lebih 20 tahun yang lalu dan memulai karir di bidang fashion sebenarnya sih sudah lama. Sewaktu saya masih di bangku sekolah, saya udah menggeluti dunia fashion, kemudian tetapi secara profesional di bidang desain kurang lebih 20 tahun yang lalu semenjak saya menginjakkan kaki di Kota Medan. Gitu. Sudah 20 tahun yang lalu menginjakan kaki di Kota Medan dan aslinya adalah kelahiran Makassar. Betul ya, sekali. Pak Jul Said ya. Oke, nah mungkin ke Pak Febri juga nih, boleh diceritakan sedikit Pak? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Yunarta. Saya merupakan founder dari Creabras, yaitu usaha yang bergerak di produk-produk yang menggunakan bahan serat alam, khususnya serat sabut kelapa, lidi, dan juga serat-serat yang berasal dari tandan kosong sawit. Saya asli dari Sumatera Barat, Padang, dan seperti Bang Zul juga ya, saya berada di Medan ini semenjak tahun 2001. Dan sebelumnya memang saya bergelut di dunia Dep Store ya kurang lebih sudah belasan tahun dan ada tuntutan hati nurani ya untuk bisa berkarya menghasilkan produk-produk sesuai dengan keinginan sendiri dengan mengangkat bahan-bahan yang mungkin selama ini banyak terbuang dan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Mungkin itu yang dari saya. Oke, Pak Febri sendiri punya latar belakang yang tadinya bekerja di bidang retail ya berarti ya Pak ya? Di bidang retail, akhirnya betul. Memutuskan untuk menggeluti dunia craft ya Pak? Betul, Oke, betul, menarik sekali ya. Untuk Pak Fahriza bagaimana Pak Fahriza? Boleh Terima Pak. kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Fahriza. Saya sendiri itu kelahiran dari Aceh, tepatnya di Langsa. Nah, saya sudah pernah tinggal di Sumatera Utara sebelumnya waktu kuliah sarjana 1 saya itu di USU. Nah, kemudian saya diterima bekerja di BI dan saya melanjutkan S2 di UI. Nah, selanjutnya saya pindah di Sumatera, saya dikembalikanlah ke Sumatera Utara oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 sampai sekarang. Nah, saya saat ini bertugas di FPPU ya. FPPU itu ya jadi kita itu membina, tugas utamanya itu membina UMKM lah. UMKM jadi untuk kemajuan inilah UMKM terutama di Sumatera Utara ini saat ini. Jadi mungkin lebih kurang demikian saya di sinilah. Begitu Bu Kiki. Baik, terima kasih Pak Fahriza. Berarti ini memang bidangnya ya Pak ya, untuk membina UMKM yang ada di Sumut ya Pak, yang sekarang Bapak lakukan ya, prioritaskan dari Bank Indonesia ya Pak ya? Iya benar, jadi memang bidang saya saat ini. Baik, terima kasih. Nah sekarang langsung saja nih saya mau mulai diskusi kita dengan pertanyaan untuk Bang Zul Said. Saya enaknya manggilnya Bang Zul atau Pak Zul? Bang Zul saja ya, Bang Zul. Requestnya dipanggilnya Bang Zul katanya. Oke, nah kalau untuk Bang Zul Said, walaupun Kiki secara pribadi udah kenal dengan Bang Zul, tapi penasaran juga nih Bang Zul. Sejak kapan sih Bang Zul mulai berkecimpung di dunia fashion awalnya dan kenapa juga tertarik dengan fashion, Bang? Kalau berbicara mengenai kapan mulainya, saya mencintai fashion itu sejak kecil. Jadi sejak saya duduk di bangku SMP waktu itu, saya udah sangat tertarik dengan fashion. Saya banyak lihat-lihat buku-buku fashion dan majalah waktu itu. Dan sangat tertarik dengan wastra kebetulan. Nah pada saat saya duduk di bangku SMA waktu itu, saya sudah mulai mengikuti ajang-ajang model waktu itu. Nah, saya seorang model seperti Kiki dulu. Nah, pada saat saya menjadi seorang model, saya banyak
memperagakan busana-busana dari fashion designer top Indonesia seperti Samuel Watumena, kemudian Ajinoto, Ramli dan sebagainya. Nah kebetulan mereka adalah fashion designer yang concern di wastra. Jadi saya banyak belajar dengan beliau, para desainer-desainer senior. Kemudian selesai sekolah, saya hijrah ke Jakarta waktu itu. Dan saya bergabung dengan komunitas mereka. Saya banyak belajar dari beliau-beliau yang lebih senior. Bagaimana caranya membuat baju, mendesain, dan memanage perusahaan mereka. Kemudian saya 10 tahun saya di Jakarta. Saya menginjakkan kaki di kota Medan ini. Dan saya begitu melihat ulos, saya sangat tertarik dengan ulos. Dan sampai sekarang saya concern di ulos. Oke, baik. Berarti berawal tadinya dari seorang model, Iya, betul. sering membawakan busana ulos, Iya. desainer-desainer kondang tadinya, akhirnya punya kecintaan tersendiri juga terhadap wastra Sumatera Utara ya. Betul. Bang Jul ya. Oke, kalau dengan Pak Febri sendiri bagaimana Pak Febri? Sejak kapan sih Pak mulai menggeluti craft ini dan juga kenapa Pak punya ketertarikan dengan craft? Iya, jadi saya itu menggeluti dunia craft itu semenjak sudah berada di Sumatera Utara, di kota Medan. 2001 itu saya itu masih menghandle sebuah institusi. Namun pada tahun 2015 ketertarikan saya terhadap craft itu mulai muncul. Mungkin penyebabnya juga ada kurang tingkat kejenuhan dari bekerja sudah sampai titiknya. Di samping itu juga memang saya punya orang tua, almarhum ayah saya itu memang bekerja di Kria, produk-produk Kria. Terus kemudian ibu saya itu seorang guru kesenian. Nah mungkin darah-darah mereka itulah yang jatuh ke saya. Akhirnya di tahun 2015 saya coba bersama teman membuat produk dari gantungan baju awalnya. Namun setelah itu 2016 barulah saya menciptakan yang namanya Creabras, produk-produk home decor yang lebih banyak menggunakan bahan serat alam berupa sabut kelapa. Nah setelah itu sejalan dengan perkembangan juga di tahun 2018 akhirnya saya mencetuskan brand Cambia untuk produk fashion craft. Nah, sampai detik ini ya saya menggeluti produk-produk home decor berupa sabut kelapa, lidi, dan serat tangkos juga, baik itu home decor maupun fashion craft. Demikian, Mbak. Baik, berarti dari tahun 2015 hingga sampai sekarang sudah punya 2 merek dagang yaitu Creabras Indonesia dan juga Cambia ya Pak? Iya, betul Mbak. Oke, luar biasa sekali. Oke, nah kalau sekarang saya beralih ke Pak Fariza. Pak Fariza, kalau dari Bank Indonesia sendiri nih, kenapa sih memilih fashion dan craft sebagai salah satu sektor yang dilirik untuk dikembangkan oleh Bank Indonesia? Iya, terima kasih Bu Kiki. Jadi Bank Indonesia itu memilih salah satunya UMKM yang bergerak di fashion and craft. Terutama itu Bank Indonesia itu berkepentingan ya untuk UMKM ini supaya dapat berkembang dengan baik. Jadi kenapa begitu? Karena UMKM ini produk domestik brutonya itu sendiri sampai dengan 61,1% dari total produk domestik bruto di Indonesia. Nah, yang lebih luar biasanya lagi, walaupun PDB-nya 61,1%, tetapi dia menyerap tenaga kerja itu sampai dengan 97%. Nah, ini kita harapkan dapat untuk mengatasi pengangguran dan cukup baik di negara kita ini. Itulah mengapa kita melirik UMKM di sini ya. Di samping itu kita juga selaraskan dengan tugas Bank Indonesia, tugas utama Bank Indonesia itu. Jadi antara lain tugas utama Bank Indonesia itu yang pertama itu untuk mengendalikan inflasi.
Nah, di sini dalam mengendalikan inflasi ini kita terutama mengembangkan UMKM yang bergerak di bidang volatile food seperti cabai, beras dan lain-lain ya. Selanjutnya yang kedua itu kita sangat berkepentingan dengan UMKM yang bisa kita kembangkan untuk menuju ke ekspor dan juga pariwisata. Ini tujuannya untuk mengurangi current account deficit di negara kita. Dan selanjutnya lagi kita juga berkepentingan agar UMKM ini gampang dia untuk apa? Untuk memperoleh berhubungan dengan finansial dan keuangan. Ini juga untuk mendukung salah satu tugas kita, yaitu stabilitas sektor keuangan. Nah, yang menariknya di sektor fashion and craft ini, dia sangat berpotensi untuk dikembangkan untuk menjadi ekspor ya, untuk salah satu produk ekspor. Nah, kenapa begitu? Karena dari data kita lihat ya, dari yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf, itu dari sektor ekonomi kreatif itu 60%-nya, jadi ranking satunya itu adalah produk fashion. Produk fashion nomor produk 1 fashion. ya Pak. Dan nomor 2-nya produk craft. Craft. Sekitar 30%. Nah, itulah mengapa kita sangat berkepentingan untuk mengembangkan UMKM di sektor ini. Ya, Nah, itulah. baik. Kemudian juga itu baru terkait dengan salah satu tugas kita yang kedua ya. Yang ketiga kita juga mengembangkan tidak hanya UMKM yang di sektor fashion dan craft, tetapi utamanya ke seluruh UMKM. Kita berkepentingan agar UMKM ini gampang dia untuk berhubungan dengan sektor finansial. Nah, itu merupakan salah satu tantangan bagi kita karena UMKM ini biasanya malas mencatat dia, Bu. Malas mencatat transaksi keuangan segala macam. Nah, jadi gimana cara Bank Indonesia untuk mengatasi itu ya? Salah satunya kita rajin untuk ini, untuk mengenalkan, melatih mereka untuk keuangan ini. Salah satunya dengan melatih aplikasi SIAPI. SIAPI itu adalah sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan. Nah, itu kita harapkan dengan ini aplikasi ini gratis ya, bisa di-download di Play Store. Jadi bisa digunakan oleh seluruh UMKM. Nggak hanya binaan kita, seluruh UMKM bisa mencatatkan laporan keuangannya di situ. Nah, kita harapkan ini juga bisa mendukung stabilitas sistem keuangan nantinya. Mungkin demikianlah garis besarnya kenapa kita bergerak di UMKM. Baik. Nah, jadi kalau misalnya ada pelaku-pelaku usaha UMKM yang ada di sini juga jangan malas mencatat ya. Bisa langsung segera gunakan aplikasi dari Bank Indonesia tadi. Benar, ya Pak Bu. ya. Kalau mereka malas mencatat, kan otomatis dari perbankan untuk melihat performansinya itu kan nggak ada catatannya, jadi nggak bisa melihat. Tidak ada datanya ya Pak ya. Jadi mereka pun kalau untuk memberikan pinjaman atau modal gitu jadi ragu. Nah, itu dia. Oke. Selain juga daripada karena melihat fashion dan craft ini besar peluangnya untuk melakukan ekspor ya Pak ya. Bu, benar. Baik. Nah, sekarang saya punya satu pertanyaan yang sama yang saya tujukan untuk Pak Zul, untuk Bang Zul dan juga untuk Pak Febri. Nah, sebagai pelaku yang berkecimpung di dunia fashion dan craft, bagaimana sih Bapak-bapak melihat peluang dan kondisinya yang ada saat ini gitu? Apakah kondisinya jika kita bandingkan dengan daerah-daerah lain sudah cukup bagus perkembangannya di Sumatera Utara ini, Bang Zul? Baik, kalau melihat peluang yang ada dibandingkan dengan daerah-daerah lain, kita Sumatera Utara itu sudah sangat bagus sekali perkembangannya setelah hampir 3 tahun. Saya sebagai pelaku UMKM itu hampir tidak seperti 50% waktu itu. Bahkan di tahun pertama pandemi itu sama sekali saya tidak produksi baju. Tetapi alhamdulillah kita masih tetap survive karena kita tidak karena tidak adanya permintaan untuk membuat busana waktu itu. Tetapi karena saya melihat dan mengingat bahwa pegawai-pegawai saya juga harus tetap survive,
tetap menghidupi keluarganya, saya memutar otak saya bagaimana caranya supaya mereka tetap bekerja dan memproduksi. Waktu itu saya membuat masker. Jadi satu-satunya yang harus diproduksi waktu itu yang bisa dipasarkan tentunya masker. Karena waktu itu tahun pertama masker agak susah untuk didapatkan. Nah, saya memproduksi masker waktu itu dan dipasarkan secara online dan dipasarkan dan dibantu oleh pemerintah daerah. Kita bisa tetap survive selama setahun. Setelah itu perlahan-lahan kita bisa pulih kembali dan alhamdulillah di tahun ini kita sudah semakin menggeliat lagi, perekonomian juga sudah semakin stabil dan alhamdulillah lagi bahwa para pelaku semakin berinovasi dalam membuat suatu produk. Jadi terima kasih juga kepada perbankan Bank Indonesia yang sudah memfasilitasi para UMKM sehingga bisa memasarkan produknya seperti acara-acara KKSO ini sangat membantu para UMKM untuk mempromosikan produknya bukan hanya di daerah nasional bahkan internasional. Oke, berarti perkembangannya sudah cukup baik ya Cukup untuk baik. Sumatera Utara ini di bidang fashion Karena ya. saya kebetulan kemarin baru selesai pameran di Jakarta, minggu semalam di GCC dalam acara Inacraft, produk kita itu habis sold out. Nah, produk dari Sumatera Utara yang dibawa Betul. oleh Bang Zul Said sold out ya. Benar. Oke, baik. Nah, kalau dari bidang craft sendiri gimana Pak Febri? Sudah cukup baikkah perkembangan kita di Sumatera Utara ini? Ya, kalau dilihat dari awal saya mulai dari 7 tahun yang lalu itu, sekarang itu sungguh perkembangan cukup drastis bagus. Iya, cukup pesat. Dimana kalau dulu itu memang kita masih di bawah, para pelaku craft dari Pulau Jawa. Tapi kalau saat sekarang ini jujur saya akui generasi muda di Sumatera Utara sudah mulai bertumbuh dan bagus menciptakan produk-produk kreatif yang mengangkat budaya daerah mereka, Pak. Contoh di Binjai, ya Binjai terkenal dengan rambutan. Ada pelaku UMKM yang memanfaatkan rambutan sebagai media craft. Nah, juga ada teman-teman yang dari bubuk teh, ya itu sudah mulai terangkat dan sudah mulai terepos sekarang. Dan juga di bagian pesisir pantai seperti Sedang Bedage, ya itu pelaku-pelaku craft seperti Pandan, Purun itu mempunyai kans yang bisa dikembangkan. Bahkan 3 hari yang lalu salah satu teman desainer juga mengadakan pameran di Australia. Nah, beliau membawa produk Purun dan Pandan tersebut untuk show di sana. Dari Sumatera Utara? Iya. Okay. Nah, jadi saya pikir craft di Sumatera Utara sudah mulai naik, Pak. Dan pastinya akan sebanding dengan pelaku-pelaku craft yang ada di Pulau Jawa. Baik Demikian. sekali. Udah naik kelas ya? Naik kelas, betul, oke. Mbak. Berarti nggak kalah ini ya kondisinya saat ini dibandingkan daerah lain. Kalau dari sudut pandang Bank Indonesia sendiri, bagaimana Pak melihat kondisi fashion dan craft yang ada di Sumut ini? Ya memang benar seperti kata Pak Jul tadi ya. Jadi sewaktu pandemi COVID melanda, itu semua terpuruk ya. Enggak hanya craft, semua sektor industri terpuruk. Nah kalau kita lihat sekarang itu, ini kita sudah mulai bangkit, sudah mulai pulih. Nah itu marilah kita bersama-sama ya, baik pemerintah, Bank Indonesia sendiri, dan seluruh stakeholder, itu mari kita bersama-sama recover stronger ya Mbak ya. Agar UMKM kita juga dapat lebih berkembang. Nah selain itu juga kita melihat ya, terutama di Sumatera Utara ini, memang seperti yang Pak Jul dan Pak Febri sampaikan tadi, itu sudah bersaing dengan Pulau Jawa lah ya. Tapi bagi kami bersaingnya jangan hanya dengan Pulau Jawa, Pak Jul, Pak Febri. Kalau bisa internasional Pak, jadi kita bisa ekspor ya, ekspor. Dan juga bisa mendukung Bank Indonesia nantinya menurunkan defisit transaksi berjalan gitu ya.
Kita sudah mulai masuk ke internasional Pak, seperti ada beberapa busana yang saya buat kemarin sudah dipakai ke Eropa, bahkan sudah dipakai dan diminta kembali oleh customer kami yang di Amerika, kemudian dari Australia juga. Nah kebetulan waktu customer saya ke Milan, mereka memakai outer yang saya buat, yang saya kombinasi dengan ulos, dan kebetulan dia masuk ke brand internasional, masuk ke Gucci, dia memakai baju itu dan mendapat appreciate sama manajer Gucci. Jadi baju kita tidak kalah bersaing dengan brand dari luar dan bisa bersanding dan bersaing dengan mereka. Iya, terima kasih Pak. Nah begitu Pak ya. Jadi memang salah satu alasan Bank Indonesia masuk ke UMKM ini salah satunya mengembangkan orang-orang seperti Pak Jul ini. Jangan cuma satu di Sumatera Utara. Kalau Cuma bisa satu. banyak kita replikasi. Kalau bisa banyak juga, tunggu bermunculan lagi. Harus Pak banyak. Febri juga jangan cuma satu. Jadi harus banyak. Betul. Nah itu kita siap mendukung. Salah satunya dengan penyelenggaraan KKSU ini. Iya. Kita siap melakukan promosi-promosi ya. Agar juga akses pasar dari teman-teman UMKM itu lebih terbuka. Dan selain itu juga pemerintah juga mendukung antara lain dengan gerakan GBBI dan juga GBWI. Jadi kita harapkanlah kita dapat recover stronger lah. Baik, Demikian, nah itu dia. Bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya, jangan lupa ya tadi dicatat pernyataan dari Pak Fahriza bahwa Bank Indonesia siap mendukung ya, siap mendukung semua pelaku UMKM yang bisa memajukan perkembangan fashion dan craft atau UMKM dalam sektor apapun ya Pak ya. Ya, baik, benar. Baik. Nah, oke, sekarang saya mau ke Pak Zul lagi nih, kebetulan di sebelah saya Pak Jul terus nih. Bang Zul. Nah Bang Jul, dari kacamata Bang Zul Said sendiri, keunggulan fashion apa sih yang Sumatera Utara miliki saat ini yang bisa kita jadikan modal dan tidak kalah jika dibandingkan dengan produk fashion dari daerah lain? Oke, baik. Sebagaimana kita ketahui semua bersama bahwa Sumatera Utara itu punya satu keunggulan wastra yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu ulos. Kalau kita berbicara mengenai songket, tenun, batik, daerah lain juga punya. Bahkan kalau batik, Jawa, Solo udah punya yang jauh lebih bagus. Nah, satu-satunya keunggulan yang kita punya dan harus kita pertahankan, kembangkan yaitu ulos. Makanya beberapa tahun belakangan ini saya concern dengan ulos, karena ulos adalah salah satu wastra warisan budaya keunggulan kita yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Makanya kalau beberapa kali saya pameran di tingkat nasional, bahkan ada beberapa turis asing, saya pernah nih ada cerita ya, sedikit ya. Boleh, silakan, bahwa saya itu pernah pameran, ibaratnya saya membuat suatu produk, misalkan sarung bantal. Sarung bantal dari ulos. Di sebelah stand saya juga ada sarung bantal dari brand luar. Mereka memakai silk, tetapi produk yang saya buat itu laku keras. Kenapa? Karena di produk itu, di sarung bantal itu kan ada, saya letakkan ada narasinya, ada cerita yang saya letakkan di situ, bahwa ulos ini tidak hanya sekedar saya buat sarung bantal, tetapi ada ada cerita yang saya letakkan di situ, ada narasinya bahwa ulos ini dibuat oleh tangan-tangan rentah. Waktu itu saya juga sempat berkeliling ke daerah, saya bertanya kepada para pengrajin ulos, ini dibuatnya berapa lama? Mereka bilang kepada saya bahwa ini untuk satu lembar ulos itu mereka membuatnya hampir 1 bulan bahkan lebih untuk mendapatkan 1 lembar kain ulos itu. Dan setiap corak yang dibuat itu mempunyai makna dan filosofi. Jadi setiap lembar itu ada maknanya. Jadi saya kadang-kadang hampir nangis ya kalau melihat para pengrajin ulos.
mereka duduk berjam-jam setiap hari hanya untuk mendapatkan satu lembar itu membutuhkan waktu 1 bulan untuk menghidupi keluarganya. Jadi sangat sedih misalkan melihat kainnya dari harga misalkan cuma dijual 200.000 kemudian ditawar lagi, kayaknya sedih banget ya Ki. Iya, Jadi saran perjalanannya 1 saya bulan kepada ya untuk ibu-ibu menghasilkan. tolong jangan ditawar kalau para pengrajin karena mereka membuatnya dengan susah payah. Kita harus menghargai jerih payah mereka karena dari itu mereka menghidupi diri dan keluarganya. Nah, balik lagi ke cerita tadi, kenapa produk yang saya buat laku keras karena kita mengalahkan produk dari luar karena kita mempunyai filosofi, kita mempunyai cerita di produk yang kita pamerkan. Baik, berarti kalau dari fashion sendiri, Sumatera Utara ini punya ulos. Yes. Punya ulos yang gak kalah menariknya, gak kalah bagusnya. Betul. Dibandingkan produk-produk tenun ataupun batik dari dari daerah-daerah Jawa. lain ya. Kalau songket punya Palembang, udah kasih ke Palembang. Kalau ulos punya kita, keunggulan kita yang harus kita pertahankan. Iya, itulah dia kenapa juga kita tahu ya semua Pak Zul Said sendiri berkonsentrasi dengan busana etnik berbahan dasar ulos ya, yang kemana-mana kalau misalnya lagi pameran selalu sold out. Benar. Nah, karena nggak kalah bagusnya. Betul. Iya. Seperti yang dipakai Kiki hari ini. Seperti yang saya pakai hari ini ya, promosi ibu-ibu, bapak-bapak. Dan bapak-bapak juga besok. Ya, hari ini saya kelihatan begini, rapi, elegan, bagus, tetap ada filosofi yang saya pakai karena menggunakan koleksi dari Bang Zul Said. Iya. Oke, kalau dari craft sendiri bagaimana Pak Febri? Kita punya nggak sih produk unggulan yang nggak kalah dibandingin daerah lain Pak? Iya, kalau untuk craft sendiri sama saya yang disampaikan oleh Bang Zul tadi. Tetap dominan itu adalah ulos. Ulos yang bisa di-create menjadi handicraft, kerajinan, ataupun yang dikombinasi. Itu punya nilai tersendiri. Namun di samping itu juga seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada misalnya dari Serdang Bedage itu Pandan dan Purun, terus daerah Labuhan Batu itu ada lidi, dari Langkat juga ada lidi yang bisa itu diangkat menjadi ciri khas daerah mereka masing-masing. Terus juga kalau dari Binjai ada rambutan ya, ataupun di Kota Medan juga ada bubu teh dan sebagainya. Saya pikir kekuatan-kekuatan yang ada di Sumatera Utara ini cukup bagus. Apalagi misalnya di daerah Toba ada kerajinan dari kayu dan itu memberikan ciri khas tersendiri. Jadi saya yakin produk Sumatera Utara sekarang ini apalagi setelah di bawah naungan Bank Indonesia ya Pak, beberapa kali ikut event di Mandalika, terus kemarin di Danau Toba menonjolkan produk-produk kualitas bagus dari pelaku-pelaku craft Sumatera Utara. Oke, jadi craft juga di bidang craft juga sama ya Pak ya. Kita juga punya unggulan sendiri ya. Betul. Yang berasal dari Sumatera Utara. Oke, diskusi kita sebentar saya akan selingi dulu. Karena saya pengen ada interaksi juga nih dari para tamu undangan ataupun hadirin yang sudah hadir di sini. Kira-kira mumpung ada 3 orang narasumber yang hadir hari ini dari fashion, craft dan juga perwakilan dari Bank Indonesia. Ada nggak ya yang mau bertanya mungkin kepada salah satu narasumber kita? Oke, ada yang angkat tangan tuh Mbak yang baju hitam. Silakan, boleh mic-nya? Baik, Mbak, silahkan. Iya, sudah kedengaran. Baik, Mbak, silahkan diperkenalkan dari mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Silahkan. Halo, selamat sore. Saya Ice dari Medan Tuntungan. Yang ingin saya tanyakan untuk Bapak yang memproduksi Creabras ya. Pak, kalau boleh tahu bahan baku dipasok dari daerah mana, terus apakah ada pemasok tersendiri atau tim Bapak yang terjun langsung? Terus ada kendala nggak dalam mengumpulkan bahan baku dan bagaimana proses pengeringan bahan baku sebelum diproses?
Baik, langsung Pak Fahriza, Pak Ya. Febri. Terima kasih Ibu Ice dari Medan Tuntungan. Untuk bahan dasar kami yaitu sabut kelapa, kita ada beberapa metode. Yang pertama kita produksi sendiri, kemudian juga disupport, yang kedua disupport oleh pelaku-pelaku UMKM yang lain. Nah, kenapa saya menggunakan konsep dalam menjalankan usaha ini adalah bagaimana saya bisa jalan tapi teman-teman juga ikut jalan juga. Jadi saya tidak menginginkan saya jalan sendiri, yang lain juga tidak. Dan itu sudah terbukti dari beberapa teman-teman yang mensupport gitu Bapak. Jadi kalau untuk proses pengeringannya terus terang sabut kelapa sangat mudah dikeringkan menggunakan cahaya matahari saja. Jadi tidak ada menggunakan media-media oven dan sebagainya. Karena kita tetap mempertahankan bahan tersebut alami. Dan kenapa kita angkat sabut kelapa ini terus terang. Karena banyak di negeri kita ini kelapa itu, sabut kelapa khususnya itu dibakar bahkan dibuang. Dibakar menjadi polusi. Dan bagaimana kita mengangkat sabut kelapa ini menjadi punya nilai ekonomis sehingganya bisa mengangkat para pelaku-pelaku UMKM lagi untuk upgrade ilmu pengetahuan mereka untuk menciptakan produk yang lebih ekonomis lagi. Demikian Ibu Ice. Baik, terima kasih Pak Febri jawabannya. Kira-kira ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Oke, Mbaknya boleh kita tahan dulu pertanyaannya. Kita lanjutkan dulu diskusinya. Nanti Mbaknya akan bisa bertanya setelah diskusinya selesai ya. Oke, boleh dicatat Mas Mbaknya yang mana yang mau bertanya. Oke, ya kita tahan dulu ya Mbak ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi saja dulu diskusi kita. Kali ini saya mau lebih spesifik lagi nih, membahas mengenai masalah isu green economy yang terjadi saat ini. Nah, kalau untuk sektor fashion sendiri, Pak Zul Said, bagaimana sih isu green economy yang terjadi saat ini? Karena kita tahu untuk bidang fashion salah satunya adalah proses pewarnaan alami yang digunakan pada saat produksi ya. Nah, bagaimana kualitas bahan baku yang menggunakan proses pewarnaan alami itu? Nah, untuk pewarnaan alami sendiri sedang dikembangkan sekarang dan sudah berlangsung, dan menurut saya pewarnaan alam itu sudah mulai digemari. Bahkan saya sendiri sebagai pelaku fashion sedang memburu bahan-bahan yang terbuat dari pewarna alam karena lebih kelihatan etnik. Nah, khusus untuk di tahun 2023 ini saya mengeluarkan koleksi saya yang pewarna alam. Jadi seperti yang baru-baru saya pamerkan di Jakarta, itu desain saya semua memakai warna-warna alam. Walaupun tidak 100% memakai bahan alam. Karena pewarna alam masih agak susah ya dihadap. Kemudian juga harganya juga cukup mahal. Tetapi memang dari segi kualitas juga lebih bagus. Nah, untuk isu green economy juga sudah kesadaran masyarakat juga sudah semakin baik sekali karena sudah banyak memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan. Jadi menurut saya itu sudah cukup baik. Oke, baik. Nah, tadi Pak Jul juga sempat sampaikan kan proses dengan pewarnaan alami berpengaruh terhadap harga. Benar. Yang dihasilkan. Nah, harga yang dihasilkan dan juga warna-warna yang dihasilkan ini apakah mempengaruhi minat pasar juga terhadap bahan busana yang menggunakan proses alami, Pak? Ya, kembali lagi ke segmen ya. Karena seperti yang saya buat, segmennya kan ada dua tuh. Ada yang middle, ada yang high. Jadi ada beberapa segmentasi, ada memang yang suka yang harganya jauh lebih mahal. Tetapi ada juga yang lebih menengah ke bawah. Jadi saya membuat baju itu ada dua segmen. Ada yang memang berminat di harga-harga yang high, ada juga yang
bawa. Tetapi rata-rata ibu sukanya yang bawa, ibu-ibu suka nawar sih ya di mana-mana. Nah, berarti apa tuh namanya, memang bahan dengan proses pewarnaan alami harganya jauh lebih tinggi ya Pak ya, berarti Iya, ya? karena pembuatannya agak sulit dan memerlukan proses yang cukup lama. Beberapa kali pencelupan, kemudian dari bahan-bahan alami seperti misalkan dari daun-daunan, kemudian dari akar-akaran. Ya itu kan memerlukan waktu dan proses yang cukup lama. Oke, baik. Kalau dari segi craft sendiri bagaimana Pak Febri? Isu green economy ini seperti apa Pak di craft? Ya, kalau di craft sendiri sih mungkin dengan isu green economy ini sangat sejalan ya. Oke. Karena para pelaku craft itu lebih identiknya banyak menggunakan bahan-bahan alami. Pastinya itu hampir 90%. Walaupun mungkin ada 10% yang menggunakan bahan-bahan sintetis masih. Tapi secara umum kebanyakan untuk produk-produk kria tersebut, craft tersebut menggunakan bahan-bahan alami. Dan tadi sempat saya sampaikan bahwasanya untuk produk saya sendiri sabut kelapa itu malah menjadi fenomenal di saat itu dibakar masyarakat. Ya, dibakar untuk menghabiskan. Nah, dengan menggunakan sabut tersebutlah saya mencoba mengedukasi masyarakat dengan memberikan beberapa pelatihan di berbagai daerah dan alhamdulillah sampai saat ini ada 5 semacam komunitas yang dibentuk, baik itu ada yang di Padang, baik ada yang di Pekanbaru, di Jambi, terus juga ada di Padang Pariaman maupun di Sumatera Utara sendiri. Dan komunitas tersebut saya mengajak mereka terus untuk menggunakan bahan-bahan alami tersebut. Terus terang green economy ini sangat-sangat mendukung para pelaku craft pada umumnya. Ya, jadi kalau untuk sektor craft sendiri memang sejalan ya Pak Betul, ya, betul. karena berbahan dasar alam ya Iya, Pak. betul. Oke, baik. Nah, saya balik lagi ke Pak Fahriza. Kalau dari Bank Indonesia sendiri seperti apa Pak pandangannya terhadap isu green economy ini Pak terkait sektor fashion dan craft? Ya. Nah, kalau dari kami punya pandangan ini kalau isu green economy itu adalah yang suatu isu menuju ke zero emisi. Oke. Jadi yang karbonnya itu menuju ke nol. Jadi tidak ada polusi lah istilahnya. Nah, bagi kami ini ada sekarang ini ada suatu tren ya. Mungkin Pak Zul, Bu Kiki, Pak Febri mungkin lebih tahu ya. Ada suatu tren yang namanya fast fashion. Jadi para pengembang fashion dan kria ini mengembangkan suatu produk yang tidak tahan lama. Tidak tahan lama, mungkin tujuannya itu supaya lebih cepat dapat pasar ya, tidak tahan lama dan modelnya cepat berganti. Cepat berganti. Nah, dengan tidak tahan lamanya produk ini tentu akan meningkatkan polusi ya, polusi pakaian bekas yang dibuang, polusi plastik dan mungkin ada banyak lagi ya yang dipakai untuk memproduksi fashion dan craft ini ya, terutama begitu. Nah, saya lihat mungkin Indonesia sendiri mencanangkan pada tahun 2060 itu kita itu udah zero emisi. Jadi kita mengajak ya menghimbau lah kepada penggiat fashion dan craft ini agar dalam memproduksi produk itu juga dilihat enggak hanya keuntungannya saja, tapi dilihat juga sustainability-nya, sosial ekonominya dilihat juga di situ ya, dan keramahan terhadap lingkungannya. Karena kita perlu ingat juga ya, yang menjadi modal itu tidak hanya uang ya, tidak hanya uang, tapi bumi dan alam sekitarnya dan lingkungan ini adalah merupakan modal yang tidak ternilai kalau menurut kami. Mungkin begitu ya Bu Kiki, Pak Jul, Pak Febri, mungkin bisa dipertimbangkan kalau membuat desain ke arah sana, demikian. Baik, berarti kalau dari Bank Indonesia sendiri
masih menggembar-gemborkan ya green economy ini ya Pak ya, supaya lebih banyak pelaku-pelaku UMKM menggunakan bahan dasar alam dan juga pewarnaan alam ya Pak ya. Oke, nah jadi buat ibu-ibu yang tadi yang katanya Bang Jul itu kalau belanja jangan nawar. Nah kalau harganya mahal mungkin aja bahannya terbuat dari bahan-bahan alami melalui proses yang panjang. Jadi jangan takut juga harga mahal, kualitasnya sudah bagus ya tadi. Betul, ya Bang Jul. benar-benar. Oke, sekarang saya ke Pak Febri nih, saya mau kulik lebih dalam nih dari sektor craft sendiri. Iya. Nah, kalau saat ini sektor craft sendiri cenderung didominasi oleh bahan dasar apa Pak? Apakah masih ada bahan dasar sintetis yang digunakan atau memang sudah hampir 100% menggunakan bahan dasar alam? Ya, kalau untuk bahan dari craft sendiri atau kriya sendiri memang kita akui masih ada yang menggunakan bahan sintetis. Ya, masih ada yang menggunakan bahan sintetis, tapi itu hanya sebagai pendukung, bukan bahan utama. Tetap bahan utamanya adalah produk yang berbahan dari alam tersebut, Bapak, gitu loh. Jadi kalau sintetisnya, kalau saya pikir sekarang sih sudah mulai teman-teman pelaku kriya di Sumatera Utara sudah mulai bergeser, yang sebelumnya 50-50 sekarang sudah bergeser jadi mungkin misalnya ada buat tas ya, tote bag, terus talinya mungkin itu menggunakan sintetis seperti itu. Jadi tidak full, sekarang 90% hanya menggunakan sintetis. Kita berusaha bagaimana produk ini seperti yang Pak Ibit sampaikan tadi, Pak Riza sampaikan tadi, bagaimana betul-betul bisa zero emisi tersebut. Kalau tren pasarnya sendiri gimana Pak? Apakah tren pasar juga sudah mengikuti, sudah cukup meminati bahan-bahan dari bahan dasar alam ini? Iya, kalau saat sekarang ini terus terang yang saya ketahui ya, yang saya ketahui, Bang Zul pasti lebih paham yang sering pameran di luar juga gitu loh kan. Rotan itu sudah digandeng oleh brand fashion terkenal di Paris. Nah, terus itu rotan yang dari Kalimantan. Nah, kita berharapnya nanti bahan-bahan alam yang dari Sumatera Utara ini bisa di branding juga nantinya. Dan saya sampaikan di awal tadi ada teman ya, itu membawa produk aksesoris berupa tas itu dari bahan alami gitu loh Mbak. Jadi memang trennya itu sudah mulai ke arah yang sustainable, yang berhubungan dengan alam. Bahkan ada pelaku kriya di Indonesia, contoh untuk alas kaki itu udah pure 100% menggunakan bahan serat alam. Ya kenapa ini? Kebetulan kan saya berada di bawah naungan DSI, Dewan Serat Indonesia. Jadi semua informasi-informasi tentang perkembangan tentang serat alam, kerajinan-kerajinan berbahan serat alam Indonesia itu berada di sana, tertumpu di sana. Jadi kita tahu perkembangan bagaimana sih permintaan dari luar itu seperti apa. Yang jelas arah menuju menggunakan bahan-bahan yang green tadi, yang makanya pemerintah juga support dengan green economic tersebut ya Pak, yang rendah emisi tersebut sangat bagus di luar sana untuk produk-produk Indonesia. Baik, berarti memang tren pasarnya sendiri juga sedang mengarah ke arah green ya betul, Pak ya. Betul. Baik, kalau untuk kualitas craft sendiri saat ini bagaimana Pak? Kualitas craft kita apakah sudah memenuhi kualifikasi nasional ataupun internasional? Secara umum kualitas pasti ada yang sudah, ada yang belum. Tapi secara umum saya pikir saat sekarang ini untuk kualitas craft di Sumatera Utara sudah mulai, ya sudah bisa, ya kan? Terbukti dengan Bank Indonesia pasti memilih para pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara bukan asal pilih juga ya Pak ya. Pasti diseleksi, pasti secara kualitas, bentuk dan sebagainya yang dipamerkan di Mandalika maupun di Danau Toba beberapa waktu yang lalu, saya pikir kualitas pelaku-pelaku UMKM di Sumatera Utara sudah meningkat jauh lebih Mbak, gitulah. Baik, berarti memang juga nggak kalah ya Pak ya, betul, jika kita bandingkan dengan produk dari lainnya. Tapi memang dari pelaku-pelaku UMKM ini adalah hal yang paling sangat mendasar
kalau saya pikir berbuat aja dulu, ya. Gak dihargai, jangan takut gak dihargai. Berbuat aja, lakukan yang terbaik. Berbuat, lakukan yang terbaik. Nanti akan dilihat, orang akan melihat sendiri seperti itu. Jadi jangan khawatir. Itu dia, mulai saja dulu gitu. Betul, ya Pak ya. Mulai saja dulu, jika ada konsistensi pasti akan dilirik. Betul, tepat Mbak. Pada waktunya. Ya Pak ya. Oke, nah sekarang nih saya mau balik nih ke tema talk show kita siang hari ini. Tema kita tadi adalah tampil epik berbalut etnik dan juga raih cuan dari sumber alam. Nah, tampil epik berbalut etnik. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita perhatikan, Bang Zul, untuk bisa tampil epik berbalut etnik? Oke, baik. Untuk tampil epik atau apik sebenarnya dengan busana etnik atau wastra tentunya harus diperhatikan dari segi desain. Pertama-tama kita harus mengenal dulu diri kita seperti apa, seperti postur, kemudian kepribadian kita, supaya kita bisa tahu nih apa yang cocok untuk kita. Kemudian kayaknya saya harus jalan deh ke depan ya. Silakan Pak, silakan. Nah, nggak apa-apa ya Bapak saya maju ya. Maklumlah mantan model, jadi kalau lihat catwalk pengen jalan aja. Baik, silakan Pak Zul. Kemudian juga udah pegel gitu. Jadi untuk tampil yang apik, ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak, tentunya yang harus diperhatikan pertama-tama adalah postur kita sendiri. Kemudian kepribadian. Kalau ibu-ibu kepribadiannya kalem, tentunya harus memilih baju-baju atau warna-warna yang sesuai dengan karakter. Nah, kemudian dari segi desain harus seperti yang kreasi saya selalu menggunakan desain-desain yang simple, outer atau blazer. Kenapa? Karena desain seperti itu desain yang sangat aman, dikenakan oleh ibu-ibu kemanapun, occasion apapun bisa dikenakan. Kalau untuk acara santai boleh, tinggal dilepas kancingnya udah oke, udah santai. Nah kalau acara resmi bisa dikancing. Nah kalau acara yang glamour, acara malam, tinggal dipakai bawahannya yang warna-warna gelap atau ditambah dengan aksesoris yang lebih gemerlap atau mungkin pakai tas yang warna gold dan sebagainya. Nah, kemudian ibu-ibu juga harus mengenal, harus tahu ibu mau pergi kemana nih pakai baju ini. Misalkan ke acara santai, harus pakai baju yang sesuai. Kalau acara yang resmi tentunya harus pakai baju yang resmi juga. Jadi harus tahu gitu ya ibu-ibu ya. Jadi kita harus tahu dulu occasion-nya kemana. Kemudian yang hadir di acara tersebut siapa saja. Tidak mungkin kita hadir di acara-acara yang resmi, dihadiri oleh para pejabat tertentu, kita memakai baju yang seenaknya. Jadi kita harus tahu undangannya siapa. Kemudian yang hadir, kemudian di jam berapa, semua ada waktunya. Misalkan acara pagi, pemilihan warna-warnanya yang lebih soft, kemudian acara siang atau sore menjelang malam, warna-warna yang lebih gelap. Saya rasa seperti itu. Sekian ya Bu-Ibu. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu sama Bang Zul. Sudah dijelaskan apa-apa aja yang perlu diperhatiin langsung dengan tips-tipsnya ya. Disesuaikan dengan acara yang akan dikunjungin ya, busana-busananya. Jadi tadi pasti ibu-ibu jangan lupa ya tips-tips dari Bang Zul tadi. Iya, mantap. Oke, nah sekarang saya ke Pak Febri lagi nih, Pak Febri. Dengan tema kita raih cuan dari sumber alam. Iya. Oke, nah seperti yang kita tahu saat ini produk-produk craft yang lebih diminati adalah lebih ke arah produk-produk home decor ya Pak? Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Nah gimana sih Pak melihat peluang dan tantangannya Pak? Gitu. Bagaimana Bapak melihat peluang dan tantangannya seperti apa Pak? Ya, memang seperti Mbak Kiki bilang tadi itu bahwasanya home decor itu merupakan sesuatu yang sangat potensial. Kenapa? Akan lebih apik lagi, lebih
potensial lagi itu untuk di pasar di luar. Betul. Iya, betul. Betul. Jadi ada beberapa case ya dari saya berharapnya sih nanti suatu saat teman-teman pelaku craft ini bisa ngumpul, ya kan, bisa menjalin suatu komunikasi, bentuk komunitas yang nantinya bisa mengikuti event-event pameran yang berada di luar. Karena memang di luar sana yang berbahan alam itu sangat dihargai, Mbak. Betul. Nah. Jadi pasar strategis untuk produk craft sendiri adalah di luar ya Pak ya? Betul. Oke, jadi itu sebenarnya peluang ya Pak ya? Iya, tapi tidak tutup kemungkinan untuk pasar nasional pun dalam beberapa tahun ini, ya apalagi semenjak ada kegiatan pameran kemarin yang diikuti oleh Bang Zul, Inacraft itu betul-betul mengangkat produk-produk craft, produk-produk kria untuk tampil. Dan saya pikir hampir semua produk itu sangat-sangat menarik dan menjadi hiasan untuk di berbagai rumah pastinya. Baik. Nah, Pak Febri, ada nggak ini mungkin pelaku craft yang lain yang ada di sini, yang hadir di sini boleh dengarkan baik-baik ya, karena pertanyaan saya nih menyangkut dengan cuan. Yeah. Oke, Pak Febri, ada nggak sih tips khusus untuk pelaku usaha UMKM di sektor craft yang bisa dijadikan referensi nih tips khususnya untuk meraih cuan dari sumber alam? Iya, jadi gini Mbak Kiki, tadi sempat saya bilang bahwasanya lakukan aja dulu. Nah, jadi jangan khawatir produk kita tidak dilirik, tapi kita harus konsisten terus untuk melakukan produk tersebut, memproduksi produk tersebut untuk baik dan lebih baik lagi. Dan apabila ada event pameran seperti ini, ya kita show aja, kita tunjukkan. Kalaupun ada kekurangan ataupun kurang diminati, ya mungkin ya kalau kekurangan kita bisa perbaiki lagi. Tapi jangan khawatir, jangan takut kita untuk memperlihatkan produk kita. Karena setiap individu ya belum tentu, seperti Bang Zul bilang ya, ada yang suka fashion misalnya kan, ada yang suka makanan, ada juga orang-orang tertentu yang suka dengan produk craft, kria. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman untuk bisa menonjolkan produk-produk hasil karyanya. Tunjukkan aja dulu. Kalau ada yang kritik. Dan konsisten. Iya, konsisten. Tunjukkan aja dulu, kalau kurang bagus ada kritikan kita perbaiki. Nah, kalau saya punya konsep gini Mbak Kiki. Belajar yang dibayari orang Mbak. Nah, itu yang saya lakuin. Gimana tuh Pak caranya belajar dibayari orang? Nah, jadi di awal itu saya buat produk. Saya tahu menurut saya ini produk saya belum maksimal ini. Nah, tapi saya coba, saya sampaikan ke banyak orang. Dan alhamdulillah saya beli deh. Walaupun harganya nggak masuk akal Pak. Tapi tetap saya jual. Kenapa? Saya anggap itu saya belajar tapi dibayarin orang. Nah, jadi kalau boleh di workshop saya itu produk-produk yang saya produksi itu hampir 95% tuh tetap keluar Mbak. Nah, jadi di saat saya buat produk yang baru, saya show ke masyarakat atau ke teman-teman atau ke yang lain, ada yang tertarik. Walaupun harganya nggak masuk akal, misalnya harga air 500.000, nanti ada teman yang nawar, udah saya beli 100, boleh? Ya udah, monggo. Kenapa? Bagi saya masih tahap belajar. Nah, kecuali sudah finalnya, saya bisa patok itu harga 1.000 misalnya seperti itu. Oke. Ya, baik, begitu. jadi barangkali mungkin tidak cuan di depan ya Pak ya? Iya. Tapi cuan di akhir ya Pak, Iya. apabila jika terus konsisten ya Pak ya? Iya betul. Oke, itu dia. Cuma sampai sekarang ini kan ada agenda besok itu kan ada lebaran ya. Nah, yang saya sedikit bingungnya sekarang ini bertabrakan. Kemarin saya buat tote bag dari bahan sabut kelapa. Itu dipamerkan di Bali Bapak. Dan alhamdulillah saya dapat repeat order malah. Bertabrakan dengan orderan kaligrafi dari sabut kelapa untuk persiapan bulan puasa besok. Jadi sepertinya saya harus menambah tim untuk produksi sepertinya. Jadi saya pikir jangan khawatir lah.
selagi kita konsisten seperti Bang Zul bilang, terus kita tetap eksis, tetap memperbaiki, jangan takut kita itu dikritik. Wah ini nggak bagus, ya kita terima. Kita terima, wah ini terlalu gini. Kita tetap terima. Karena kan pandangan orang kan berbeda-beda. Betul. Nah, Jadi, kita coba perbaiki. Iya, kritikan dijadikan sebagai masukan ya Pak ya untuk memperbaiki diri dan hasil krianya ya Pak ya. Oke, baik. Itu dia tadi ya diskusi singkat kita dengan 3 orang narasumber yang hadir di sini. Nah, sekarang saya akan buka lagi nih sesi pertanyaan. Mungkin untuk 2 orang penanya terakhir ya. Untuk 2 orang penanya terakhir. Sebelum kita selesai waktu talk show kita. Boleh tadi Mbak yang baju biru masih ingin bertanya? Silahkan. Nanti untuk yang memberikan pertanyaan akan mendapatkan voucher ya. Akan mendapatkan voucher. Jadi tadi Mbak Eci ya. Mbak Eci juga nanti akan mendapatkan voucher yang akan kita bagikan. Oke, Mbak yang baju biru silakan. Ya. Oke, selamat sore. Makasih Selamat sore. Ya. Saya mau bertanya kepada Pak Fahrozi tadi ya namanya. Pak Fahriza. Fahriza. Bapak Fahriza, perwakilan dari Bank Indonesia silakan. Iya. Mbak siapa Mbak? Perkenalkan dulu namanya dari mana Mbak? Perkenalkan nama saya Lydia, saya dari IWAPI. Oke. Saya Iwapi. Mbak Dia. Lydia. Mbak Lydia dari Iwapi. Silakan Mbak Lydia. Saya mau bertanya, tadi kan Bapak sempat infokan ada aplikasi ya yang dari BI untuk mencatat. Kita kan di sini banyak binaan ya di UMKM. Jadi kita tuh pengen ngebina UMKM binaan kita itu untuk mencatat penjualan yang Bapak maksud tadi. Jadi kan di situ supaya lebih rapi. Jadi binaan-binaan kita itu bisa kita ajarin untuk lebih rapi untuk pencatatan penjualan kali gitu ya Pak, maksud Bapak tadi ya. Oke, terima kasih itu aja. Oke, mungkin minta dijelaskan mengenai aplikasinya tadi ya Pak. Terima kasih banyak Bu Lydia. Ada juga yang memperhatikan ternyata. Ya, memang Bank Indonesia itu ada membuat aplikasi namanya SIAPI. Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan. Aplikasi ini bisa di-download dengan gratis dari saya lupa. Dari Play Store ya, ada di Play Store. Itu gratis aplikasinya. Nah, di situ teman-teman UMKM bisa mulai melakukan pencatatan keuangan secara sederhana di aplikasi itu. Siapa saja bisa memakai aplikasi itu. Dan nanti kalau memang dari IWAPI perlu bantuan dari kita untuk melakukan pelatihan terhadap aplikasi itu, kita siap Bu. Kita siap untuk membantu UMKM, untuk pengembangan UMKM kita intinya siap untuk melakukan itu. Mungkin demikian saja jawaban singkat saya Bu Lydia. Nah, jadi bisa nanti Bu Lydia mungkin setelah show ini, setelah selesai talk show ini bisa langsung melipir ngobrol lebih detail lagi ya dengan Pak Fahriza ya. Oke, terima kasih Bu Lydia. Oke, 1 orang penanya lagi masih ada? Iya, silakan Mbak yang baju hijau. Siapa dan dari mana? Selamat sore Ibu Mas. Saya dari Bank BTN. Saya mau nanya, apa yang menjadi keyakinan masyarakat Sumatera Utara khususnya filosofi mengenai ulos? Berarti pertanyaan tujukan untuk Bang Zul ya? Iya. Oke, silakan. Berhubung saya lagi pakai karyanya Bang Jul, saya sama Bang Jul. Betul. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu yang sudah mengenakan baju saya mengenai filosofi ulos. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ulos adalah kain peradaban yang sudah berabad-abad. Nah, semua kain yang dibuat oleh para pengrajin itu ada filosofinya. Dari turun-temurun nenek moyang sebagaimana zaman dahulu ulos dipakai untuk melindungi wanita dari, waktu itu dipakai di kepala untuk menahan panas dan juga dipakai untuk selimut untuk melindungi diri dari hawa dingin. Jadi awal mulanya dipakai seperti itu dan juga ada beberapa yang dipakai pada saat kelahiran bayi pertama
bayi dibungkus oleh selimut yang terbuat dari ulos itu. Nah, semua bahan yang dibuat oleh nenek moyang dari suku Batak itu mempunyai filosofi. Tetapi pada zaman dahulu memang ada beberapa kain-kain ulos yang hanya dikenakan oleh adat-adat tertentu. Misalkan untuk kematian juga ada, kemudian ada acara untuk pesta perkawinan juga ada. Dan tetapi di era seiring berkembangnya zaman, batasan-batasan itu sudah bukan dilanggar, tetapi seperti juga misalkan batik ada corak tertentu yang hanya dikenakan oleh beberapa kalangan saja, seperti corak garis-garis itu ada kalangan tertentu yang memakai. Tetapi kalau di era sekarang semua bisa mengenakan corak apa saja. Kenapa? Karena kalau cuma dikenakan untuk acara adat saja atau acara perkawinan saja, ulos itu terbatas pemakaiannya. Nah, tugas daripada para fashion designer menciptakan baju-baju atau ready to wear yang seperti yang saya buat itu saya menggunakan wastra tidak khusus, tetapi semua saya buat. Apakah itu kain sibolang, ataukah itu mangiring, ataukah ulos toba, semua saya gunakan untuk membuat suatu ready to wear sehingga bisa dipakai oleh semua kalangan. Tidak hanya acara tertentu saja, karena kalau zaman dahulu atau sebelum-sebelumnya ulos itu hanya dipakai untuk acara keundangan, keinikahan aja. Berarti kan kasihan dong yang pembuat ulos, pemasarannya cuma tertentu karena pemakaiannya juga dipakai untuk acara-acara tertentu saja. Nah, setelah saya mau membuat baju yang terbuat dari ulos tersebut, membuat sedemikian rupa baju-baju yang bisa dikenakan ke berbagai acara sehingga para pemakai ulos juga sudah semakin menggeliat di mana-mana. Saya juga merasa senang atau bangga apabila saya ketemu seseorang atau customer memakai hasil karya saya. Seperti misalkan saya kemarin berkunjung ke Plaza Indonesia di Jakarta. Ada salah seorang mengenakan baju saya yang saya buat dan mereka memakai baju terbuat dari ulos. Kemudian mereka memakai tas dari brand dari luar, dari internasional. Itu kebanggaan tersendiri bagi saya bahwa wastra kita, baju yang kita buat atau yang saya buat itu bisa bersaing dan bersanding dengan brand internasional. Jadi kita tidak kalah dengan produk luar. Baik, kira-kira cukup Mbak? Iya, terima kasih Bang. Terima kasih. Iya. Oke, nanti untuk vouchernya yang akan kita bagikan untuk 3 orang penanya akan diberikan oleh tim kita ya ke tempatnya. Baik, karena sudah habis waktu kita untuk berdiskusi dan berbincang, jadi sampai di sini mungkin perbincangan kita mungkin bisa kita lakukan lagi di lain kesempatan ya. Bang Zul Said, Pak Febri dan Pak Fariza, terima kasih sudah hadir, meluangkan waktunya untuk berada di sini dan memberikan tips dan masukan juga bagi para pelaku UMKM lainnya. Nah, dari perbincangan singkat tadi bisa kita simpulkan bahwa untuk pelaku UMKM ya, jangan takut tidak dapat cuan. Tetap konsisten dan jangan takut untuk memulai. Dan juga dari fashion, cintailah ini ya, produk Sumatera Utara. Karena produk Sumatera Utara ulos khususnya tidak kalah kerennya dan tidak kalah bagusnya dibandingkan produk-produk tradisional dari daerah lainnya. Jadi tetap gunakan produk-produk dari Sumatera Utara, pelaku-pelaku UMKM yang lainnya juga tetap berkarya, tetap konsisten. Mudah-mudahan tips-tips yang sudah diberikan tadi oleh Pak Febri dan juga Pak Zul Said bisa menjadi motivasi juga. Dan mungkin jika ada yang ingin
Mbak Lydia tadi ya. Jangan lupa untuk ngobrol lebih lanjut dengan Bapak Fahrija. Baik, saya tutup talk show kita siang hari ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber hari ini. Terima kasih juga kepada tamu undangan yang sudah hadir. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan juga narasumber kita. Baik, kita boleh mengambil momen bersama Bapak-Bapak dan juga Kak Kiki untuk mengambil sesi foto bersama mengabadikan momen talk show yang sangat luar biasa ini di acara KKSU 2023 hari pertama. Benar sekali, tentunya sudah banyak sekali diskusi ataupun obrolan yang sangat seru ya mengenai tema kita yaitu ragam tenun dan kreasi Sumatera Utara. Di mana sudah ada 3 topik juga yang sudah dibahas pada hari ini ya. Baik, kami mengundang kepada Bapak Dodi Zulferdi untuk boleh bergabung. Bapak mengambil sesi foto bersama dengan para narasumber dan juga Kak Kiki. Kita boleh kembali berfoto kembali. Kami silakan. Bang Zul juga masih bersama kita di depan, kita foto Pak bersama Pontak dulu. juga Pak, bila ingin bersama kita di sini, boleh banget Pak. Kita abadikan momen yang sangat luar biasa ini. Oke, kami persilakan. Baik, kami silakan Bapak-bapak boleh maju ke depan sedikit. Sudah ada talk show dengan 1 tema besar dan juga 3 subtema tadi loh yang dibahas di dalamnya. Betul banget. Dan antusias dari Sobat Kreatif serta Bapak dan Ibu tamu undangan juga tinggi sekali. Kita apresiasi banyak yang tertarik dengan talk show seperti ini. Tapi jangan khawatir, besok kita masih ada talk show juga. Ya. Dan masih akan ada narasumber-narasumber yang lain yang akan kita ajak untuk memberikan banyak sekali pengetahuan mereka dan juga ilmu mereka yang akan di-share kepada Sobat Kreatif yang hadir di Karya Kreatif Sumatera Utara. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Kami silakan tentunya para narasumber dan juga moderator untuk kembali dan juga Bapak Dodi Zulferdi dan juga Bapak Poltak juga kami silakan untuk kembali. Luar biasa.